menjadi apa ya, sosok yang baru gitu. Karena menurut aku film Catatan Si Boy, khususnya karakter Boy sendiri itu udah sangat ikonik banget, melekat banget, dan di generasi kita sekarang mungkin banyak yang belum nonton tapi pasti mereka tahu kalau Boy itu identik dengan ya Catatan Si Boy di tahun 87 gitu. Dan itu yang membuat aku sedikit deg-degan dan semi-semi merinding pas pertama kali denger. Sangat gemas dan apa ya, selalu membawa suasana baik gitu. Menyenangkan ya. Iya, kayak tadi meskipun Elman datangnya terakhir itu kayak aduh, Ya udah deh. kalau lo nggak ada nggak bisa jalan. Gue harus nunggu lo gitu. Satu kata buat film Catatan Si Boy. Angga. Iconic. Carmela. Keren. Vasco. Muda. Emon. Cica. Halo sahabat mereka, ketemu lagi bersama saya Kintoko di podcast Kinari. Hari ini podcast Kinari kedatangan bintang film kondang. Mereka lagi promo film Catatan Si Boy. Hey. Selamat datang Angga Yunanda, Carmela Van Kirk. Tersuka sendiri. Ada Arya Vasco. Ya. Ada Aditya Elman. Elman, Ada Carmela van der Krek. Kurang lengkap. Selamat datang di Warta Kota. Terima kasih sudah mampir ke Palmerah setelah kesibukan kalian. Boleh dikenalkan, pasti udah pada kenal lah. Wajah-wajahnya udah familiar semua Sobat WK. Dari Angga Yunanda. Ya, halo, perkenalkan nama aku Angga Yunanda, di film Catatan Si Boy berperan sebagai Boy. Hai Mas Boy. Oh. Mas Boy. Halo, nama aku Carmela van der Krek. Di film Catatan Si Boy aku berperan sebagai Ocha. Ocha nih apa sih, Carmela? Ocha Karakternya ini gimana? Siapanya Mas Boy? Ocha ini sebenarnya ngarepnya jadi pacaran Mas Boy, tapi Mas Boy nggak mau sama Ocha. Ocha ini antagonis ya? Enggak Enggak juga sih, juga tapi Ada lah. Dikit-dikit. Ya, tapi enggak kayak lo. Tipis-tipis doang, ngeselin aja. Ngeselin ya? Ganggu. Nyinyir ya? Iya ya. Ada Arya Vasco. Halo semuanya. Aku di sini berperan sebagai Jeffrey. Jeffrey ini kalau di filmnya Mas Boy Ongki Alexander tahun 80-an Ya. ini ya apa, kuliahnya di Los Angeles ya? Iya betul, Iya. betul. Jadi dia cemburuan sama Mas Boy ya? Cemburuan sama Musuhnya Mas Mas Boy Boy ya? karena si Boy nyelonong ngambil si Vera dari aku. Gitu. Vera itu di film terdahulu si ini Miriam. Tante Belina ya? Betul. Oke. Di sini main lagi. Main lagi ya? Ya, Si Didi Miriam Belina. Om Dodi Yusuf juga. Iya betul. Oke. Terakhir ada Aditya Elman. Halo. Udah tahu kan Aditya Elman? Aku Elman, aku berperan sebagai Emon di film Catatan Si Boy nanti. Itu dari awal emang udah langsung dapet sama Mas Hanung. Oke, Mas Boy, Emon gitu. Enggak, tadinya tuh sempat casting juga seperti jadi mereka tuh ada orang-orang pilihan yang mau di casting. Ada beberapa orang, berapa gue lupa. Ada berapa orang? Banyak sih, 50-an sampai, kalau iya. nggak salah. Khusus untuk Emon. Emon. Oh iya, sampai Khusus- 50. Iya, karena dicari mungkin yang kuat kali ya karakternya dengan Emon. Terus aku udah casting juga. Rupanya tuh baru di call baru pas mereka udah mau siap syuting. Jadi aku juga aku paling lama Prosesnya datang. paling panjang. Iya, aku paling lama datang. Perannya istimewa sih, jadi kayak ikonik juga kan di Catatan Si Boy. Iya. Nah, Merasa istimewa juga dong. aku merasa istimewa juga, merasa pressure juga gitu. Jadi challenge dan ya ini opportunity juga gitu pada saat yang bersamaan gitu. Jadi ya takut-takut lah. Ngeri-ngeri sedep. Tapi enggak, artinya saya aja nggak mengira ternyata calonnya banyak nih si Emon ini. Banyak, sebelum jatuh banyak. ke Elman. Banyak, ada beberapa sih. Aku juga kurang tahu kayak gimana prosesnya, tapi pas udah keterima dinobatkan sebagai Emon, terus mereka yang kayak
welcome aku dengan tangan terbuka, terus dia bilang, mereka ini bilang banyak tahu yang ikut casting. Aku waktu itu kayak aku nggak tahu ya, pokoknya ikut casting, habis itu tiba-tiba disuruh recasting lagi sama Mas Hanungnya, habis itu tes cam sendiri, habis itu baru dibilang aku dinobatkan Baru sebagai pertama ketemu mereka. Emon. Kenapa? Baru pertama ketemu mereka ya, Emon. Iya, ini baru mereka ini orang-orang hebat ini pertama kali. Oke. Sebelum nanti cerita lagi, dari Mas Boy boleh cerita juga awalnya seperti apa prosesnya Mas Boy sampai akhirnya Mas Hanung dan Pak Manoj jatuh cinta sama karakternya Mas Boy ke Angga. Iya, kalau aku lumayan dapat kabar awal-awal juga sih. Mungkin pertama kali ngobrol ini catatan si Boy itu kalau nggak salah di 2021. 2021 Pertama kali? akhir. Iya, Bulan apa itu? kurang inget Lupa. sih. Oke. Iya. Dan setelah itu aku pertama kali denger sih aku pikir itu kayak cuma angin lalu aja sih gitu, karena aku ngerasa kalau aku pribadi sebenarnya nggak tahu apakah aku layak dan sanggup untuk menjadi sosok yang baru gitu, karena menurut aku film catatan si Boy, khususnya karakter Boy sendiri itu udah sangat ikonik banget, melekat banget, dan pasti bakal berat lah meraninnya gitu, apalagi setiap orang di Indonesia kayaknya pasti tahu Boy itu siapa seenggaknya gitu, walaupun mungkin sampai di generasi kita sekarang mungkin banyak yang belum nonton, tapi pasti mereka tahu kalau Boy itu identik dengan ya catatan si Boy di tahun 87 gitu, dan itu yang membuat aku sedikit deg-degan dan semi-semi merinding pas pertama kali denger, karena menurut aku itu pressure-nya sangat tinggi gitu ya? Iya, lumayan. Dia tuh bisa begitu ya. Iyalah pasti. Tapi untungnya perjalanannya panjang banget sih untuk bisa sampai di tahap sekarang. Sebentar lagi bakal bisa disaksikan sama teman-teman semua di bioskop, karena kita ya preparationnya lumayan panjang ya. Kecuali mungkin Emon ya. Emon datang tuh sekitar mungkin 2 minggu sebelum syuting. Jadi readingnya cuma Cepet ya dia? Lumayan cepat dibanding Cepet tapi kami. tiap hari. Bener sih, Satu tapi- minggu pun Oh, gitu, kita geber ya. selesai kakak masih lanjut. Masih lanjut. Iya, bener. Iya. kadang-kadang kalian ada waktu di mana yang kayak seminggu itu Libur iya deh. kayak hari tenang sebelum syuting itu Tetap digeber. Aku digeber. dipelonco itu Emon. Dipelonco. Karena karakternya kan termasuk pemeran utama juga. Iya, kan, betul. dalam catatan si Boy. Sangat peran penting. peran pendukung si second lead sih sebenarnya. Jadi aku sebenarnya juga pas dapet mana ini film produksi besar pertama aku gitu. Terus aku tuh sempat mikir ini bisa nggak sih? Tapi aku mikirnya, tapi untungnya ada support dari teman-teman ini dan juga support dari keluarga, dari teman-teman sekitaran aku. Jadinya kayak ya udah deh, aku harus bisa gitu. Karena kan aku juga dengar cara pemilihan kayak si Angga sebagai Boy dan lain-lainnya itu kan mereka udah melewati proses panjang. Jadi mereka mempercayakan aku sebagai Emon berarti juga nggak main-main gitu. Jadi kayak aku harus bisa memfulfill ekspektasi casting director, produser, sama sutradara itu sih. Jadinya aku ya itu ketika kalian libur aku bekerja. Jadi kalau Mas Boy sempat ngerasa ini juga nggak ya ketika akhirnya peran ini memang katanya peran itu jodoh juga kan. Betul. Akhirnya merasa mulai percaya diri bahwa gue bisa ya, namanya aktor kan harusnya bisa lah peran apapun gitu loh. Iya. Ketika dipercayakan ya seneng apa tetap aja namanya beban tetap ada itu. Iya. Tetap awalnya sih masih tetap meraba-raba sih. Kayak walaupun kalau untuk aku sendiri persiapannya lumayan panjang, kayak hampir 2 bulanan lebih gitu sebelum proses syuting dimulai. Tapi selama perjalanan reading, workshop dan lain-lain tuh masih kira-kira gimana ya? Karena menurut aku sangat tricky banget sih untuk bisa memerankan karakter yang emang udah pernah dimainkan sama orang Alexander. lain dan Oki yang Alexander lain. khususnya. Karena menurut aku karakternya udah sangat melekat dan ikonik gitu. Jadi gimana cara ngemasnya menjadi suatu hal yang fresh tapi tetap diingat gitu kalau emang ini Boy gitu. Dan perbedaan timelinenya juga menurut aku jadi lumayan bikin challenge itu sendiri gitu, karena kalau di sini kan kita
setting tahunnya kan tahun saat ini kan 2023 dan di film originalnya kan 87 gitu. Pasti ada banyak perbedaan-perbedaan yang terjadi. Tongkrongannya kan udah beda ya, Boy. Tongkrongannya udah beda. Masih di Melawai nggak? Masih di Melawai nggak? Enggak, itu makanya. Udah nggak ada Melawai lagi. Karena sekarang di Melawai itu kebanyakan anak skena dan anak senja nggak sih? Dan Mas Boy kayaknya bukan anak-anak kayak gitu ya Mas Boy. Tapi mereka tetap bisa nonton kok. Bisa banget, bisa. Titik apa ketika akhirnya gue merasa layak memainkan si Boy? Day one kayaknya. Itu bener-bener kayak aku berada di tempat yang emang semestinya gitu loh. Kayak udah tahu settingnya kayak gimana, udah pakai wardrobe yang mewah-mewah semua dengan dikelilingi sama hal-hal yang menurut aku jarang aku lihat sebelumnya dan itu menurut aku jadi wah, oh iya, aku sudah menemukan Boy ini saat hari pertama syuting. Karena jujur sampai kayak terakhir reading tuh masih deg-degannya parah banget, tapi untungnya pas day one udah hilang itu semua gitu. Jadi kayak udah ngalir aja, kayak luas semuanya. Udah sampai hari terakhir masih udah nempel tuh ya. Iya, udah nyaman lah gitu untuk syutingnya. Oke, Carmela, ketika tawaran ini datang, apa yang ada dalam pikiranmu? Mas Hanung kah atau memang filmnya yang memang udah kalau di industri film Indonesia jadi legenda itu? Iya. Nah, waktu aku pertama dengar, aku emang sebelumnya belum pernah nonton film catatan si Boy. Sama sekali? Sama sekali. Terus habis itu, tapi aku cerita ke orang tua aku, ke mama aku, terus om tante ini. Terus kayak kata mereka, oh ini filmnya dulu ikonik banget, ini itu rame, ini. Terus habis itu aku kayak, oh berarti this is like ini big deal dan sangat penting gitu kan. Terus juga disutradari sama Mas Hanung, terus production house-nya kerjasama antara MD, MVP sama dapur. Jadi kayak, jadi ini pasti sesuatu yang sangat-sangat besar dan serius gitu kan. Jadi tetap untuk peran Ocha tetap ada, walaupun ini perannya agak beda dari yang filmnya yang pertama, cuma tetap ada pressure juga karena kan tetap di dalam film catatan si Boy ini. Jadi ya tetap ada rasa-rasa nervous ini itu, cuma aku tahu kalau ini penting dan kayak juga untuk aku bisa masuk ke dalam castnya juga suatu achievement yang patut aku merasa bangga gitu, tapi tetap harus bertanggung jawab atas karakter yang dikasih. Itu langsung Ocha? Iya, aku langsung Ocha. Waktu itu aku dipanggil. Berarti gak kayak Emon ya? Kalau Emon banyak pesaingnya, kalau Ocha langsung ke Carmela? Oh enggak. Aku tetap casting, tetap screen test. Cuma mungkin gak sebanyak Emon. Jadi waktu itu aku screen test, terus habis itu nggak langsung ditelepon nih, kayak beberapa minggu atau seminggu atau berapa akhirnya dipanggil untuk recast sama geng aku yang lainnya. Mereka mau lihat cocok apa enggak. Nah baru setelah recast kedua itu baru ditelepon, oke, Carmela dapat perannya Ocha gitu. Itu sama gengnya pun juga maksudnya pernah ketemu kah? Nggak, sama geng aku juga aku belum pernah ketemu sama sekali. Baru pas recast itu juga di situ kita kan harus liatin chemistry kita sebagai geng gitu, karena kayak dua orang ini kan selalu sama aku terus-terusan, cuma karena baru pertama ketemu jadi untuk recastnya juga ada challenge-nya juga di situ, kayak aku nggak kenal orang-orang ini tapi harus seakan-akan kayak udah dari kecil temenan sama mereka gitu. Jadi kayak tetap ada beberapa tantangan buat recastnya ini itu. Untung aja bagian produksi, casting ini itu semua lihat kalau kita ada chemistry-nya, jadi kita bertiga dipakai bareng gitu. Jadi jodohnya Ocha langsung ya? Iya. Oke. Jeffrey? Ya. Apa tantangannya jadi antagonis, Jeff? Jadi antagonis, tantangannya, jadi karakter antagonis aja udah sebuah tantangan gitu. Karena karakteristik Jeffrey itu lumayan beda dari aku, tapi ya kayak maksudnya niatannya Jeffrey itu nggak pernah ada niatan baik juga gitu. Dia ngejar Vera dengan egonya dia yang sangat tinggi, terus mau nyelakain Mas Boy dan lain-lain, ya berarti bukan orang yang baik kan. Jadi untuk menjadi seorang jahat dari aku yang seseorang yang kayaknya baik, itu aja udah lumayan berat. Padahal orang Denpasar tuh baik-baik loh. Iya, iya betul. Ya orang Jawa juga baik-baik. Belajar nggak sama tokoh yang terdahulu? Enggak, jadi kalau di film ini itu mungkin ada beberapa karakter yang berkesempatan untuk ketemu dengan castnya catatan si Boy yang sebelumnya. Kalau cast yang aku temuin waktu itu tuh
Mbak Miriam Bellina kan di sini jadi mamanya Vera ya. Jadi kita sempat ngobrol dikit tentang dulu itu pas syuting Catatan Si Boy gimana kondisinya atau enggak reaksi dari masyarakat pas saat mereka nonton itu kayak gimana, dan ya pastinya Mbak Miriam juga terharu, dan juga untuk ngambil project film ini aja kan berarti bangga untuk oh ini ada generasi yang baru mau nerusin cerita kita gitu. Tapi untuk aku ketemu sama Mas Leroy Osmani nggak sempet ketemu, ya? nggak sempet ketemu. Jadi mendalaminya dengan nonton Film Catatan Si Boy yang pertama yang dulu, tapi juga apa ya, yang ngedevelop sendiri. Kalau misalnya aku ngambil dari film lain kan jatuhnya nyontek ya, dan juga nggak bakal seoriginal itu. Kalau misalnya aku ngertiin si Jeffrey ini maunya apa dan reasoning kenapa dia melakukan hal-hal ini itu tuh kenapa bisa jadi lebih dalam lagi gitu karakter yang aku bisa bangun. Jadi selama syuting Mas Boy ngerasa apa menikmati peran barunya di Catatan Si Boy, kan nggak gampang juga ketika harus ternyata tuntutannya harus naik jet ski. Glamor banget lah Mas Boy itu kan memang dari dulu dikisahkan memang anak orang kaya ya, tajir melintir lah gitu. Seberapa susah itu? Atau justru ketika udah masuk karakter Si Boy ya ngalir aja waktu syuting? Kalau susah sih menurut aku lumayan susah sih buat nyari karakternya gitu, karena karakter Boy ini menurut aku terlalu sempurna gitu loh. Tapi gimana caranya kayak kesempurnaannya itu nggak bikin orang ilfeel gitu loh selama menonton gitu kan. Itu pasti bakal susah banget buat tetap buat bisa ya nampilin secara natural, dan gimana caranya ya walaupun dia sangat sempurna nggak bikin orang kayak lu susah kayaknya digapai gitu. Dan apalagi kayak siapa tahu ntar nontonnya ya menurut aku bisa tetap enjoy dan apa ya, menyenangkan sih gitu. Itu yang agak sulit mungkin buat aku selama proses develop karakternya. Dengan teman-teman cast yang lain mudah juga kah menemukan chemistry itu? Secara kimiawi itu langsung klik aja tuh? Langsung klik sih kalau sama mereka semua. Mungkin karena ini udah apa ya istilahnya talenta terbaik bangsa ya, yang perfilman Indonesia miliki gitu. Jadi sama Emon misalnya kan baru ketemu nih. Iya, meskipun baru Emon ketemu. itu kan nempel terus nih sama Mas Boy. Betul. Sama Kendi juga. Sama Kendi. Sama Kendi. Iya, itu trio Masketir. Iya, awalnya wah deg-degan parah sih sebelum Emon ditemukan gitu ya. Karena kan itu jadi salah satu core filmnya juga gitu jadi loh. kuncinya ya. Kuncian filmnya gitu, apalagi bagian komedinya kan pasti Emon jadi salah satu kuncian banget gitu. Dan untungnya walaupun gak selama teman-teman yang lain ketemunya langsung connect banget sih sama Elman gitu. Apalagi dia emang sangat sangat gemas dan apa ya, selalu membawa suasana baik gitu. Menyenangkan ya. Iya, kayak tadi meskipun Elman datangnya terakhir itu kayak aduh, Ya udah deh. kalau lo nggak ada nggak bisa jalan gue harus nunggu lo gitu. Kalau sama Kendi, kalau sama Kendi Kendi juga sama, tapi sedih banget kita, Kendi masih belum bisa bergabung dengan kita sekarang, jadi semoga bisa secepatnya gitu, karena menurut aku itu udah kayak soulmate banget sih bertiga. Itu apa sempet ngobrol juga kah sama karakter aslinya? Kalau aku belum bisa terlalu banyak bercerita. Masih rahasia. Tapi paling gak kan juga Susun ketemu sama Mary Bellina, ada Dede Yusuf. Iya. Banyak bercerita dengan mereka. Atau Mas Boy cukup ini aja apa mendalami karakter lewat ya skenario atau arahan Agung Bramantyo. Betul banget. Dan nonton filmnya juga jadi salah satu cara juga, meskipun apa ya, nggak plek-ketiplek jadinya mencari gimana karakternya di film gitu. Masih tetap ada modifikasi lainnya. Lebih sering sama Emon ya berarti ya? Sama Kendi ya? Di saat syuting? Betul, bertiga sering banget. Sebelum syuting itu seperti ini nggak? Ya perlu waktu buat ngumpul nggak bertiga itu? Khusus bertiga itu? Atau kalau aktor sih, saya yakin sih
kayaknya nggak perlu deh. Ketemu aja di lokasi syuting, tiba-tiba klik aja gitu. Tiba-tiba nyantol ya. Kayaknya sih kalau chemistry tuh harus tetap bisa dibangun. Biarpun aku tuh orangnya yang cepet deket, maksudnya cepet bisa berkomunikasi sama orang, cepet kayak welcoming gitu sama orang. Tapi kalau memang nggak ada chemistry kan juga juga nggak bakalan dapet gitu kayak jiwa si Emon, jiwa si Kendi, jiwa si Mas Boy-nya ini gitu. Jadi kita tetap harus latihan, tetap reading. Terus kita juga pernah bertiga doang jalan gitu, makan bareng, nongkrong gitu, kita juga pernah sih. Lihat film juga kah emang? Ya kalau kita nggak nontonnya nggak bareng-bareng, cuman aku pas tahu dapet Emon ini, aku langsung kayak gimana ya? Aku tuh mamaku tuh suka film-film jadul gitu, jadi dulu suka diliatin film ini. Nah ya pasti kan udah lupa waktu aku kecil kan gitu, jadi aku nonton lagi kayak gimana si Emon itu punchline-nya yang seperti dulu, apa yang bisa aku kembangkan lagi gitu sih lebih. Karena di sini kan lebih modern gitu, jadi Emon juga harus menjadi orang yang modern juga gitu, yang mestinya upgrade lah gitu. Kalian terbebani nggak dengan sukses film-film sebelumnya, Carmela? Bahwa ini produksi yang besar dan berat. Iya, pasti kita tetap ada rasa apa ya? Menurut aku beban itu kata-kata yang sangat kuat gitu. Jadi mungkin kita tetap ada ekspektasi, kita maunya film ini juga sukses, banyak diterima masyarakat, ini tuh mereka bisa enjoy. Pasti tetap ada ekspektasi dan keinginan kita supaya kita juga bisa sesukses film yang dulu ini. Itu juga ya, cuma aku nggak mau bilang itu beban karena menurut aku itu kayak gimana berat banget ya, gitu kan. Iya, nah tapi kalau kita bilang itu impian kita atau itu keinginan kita kan kayak lebih positif gitu, lebih ada harapan untuk kita bisa mencapai hal tersebut gitu. Kalau urusan penonton mah urusan semesta aja, kita percaya aja bahwa film ini baik yang nonton, dan urusan produser ya, teman-teman kan cukup marketing baik itu aja kan. Iya, cuma kita berharap apa yang udah kita tuangkan dengan sepenuh hati ke dalam film ini bisa sampai ke semua orang yang nonton, jadi mereka juga bisa merasakan gimana effort usaha kita dan gimana kebahagiaan kita dalam menjalani peran ini tuh bisa tersampaikan ke mereka gitu. Mas, kok ada komentar nyinyir nggak dari penggemar barangkali warganet, terutama setelah trailer film Catatan Si Boy ini? Belum terlalu sih, tapi seharusnya akan banyak setelah tayang. Jadi akan banyak orang yang bakal membenci si Jeffrey ya? Iya, tapi nggak apa-apa juga sih, berarti kan diperanin dengan gitu. Jadi aku berharap tolong tuangkan kenyinyiran ke akun Instagram aku gitu. Cepet gak nolak? Gue jangan jadi Jeffrey dong. Enggak sih. Maksudnya aku juga jarang meranin peran antagonis, jadi seru juga untuk meranin peran yang kayak gini gitu, dan sesuatu yang berbeda juga. Jadi ternyata nggak mudah ya jadi antagonis itu ya? Nggak mudah, tapi seru. Seru ya? Seru. Oke. Kalau seru jadi enak untuk ngejalaninnya aja. Ada adegan apa barangkali perkelahian dengan si Mas Boy? Ya di trailer udah ada dan ya seru lah. Itu kan kalian harus belajar koreo juga kan? Betul, dan itu juga makan waktu yang cukup lama juga. Jadi malah sebelum kita mulai reading kita udah mulai workshop. Udah kayak 2 minggu sebelum reading kita udah mulai workshop koreografi, fighting, action scenes. Cukup lama ya, 2 minggu ya? Jadi total malah sebulan kita latihan koreo fighting itu. Yeah. Meskipun nanti di adegannya di film barangkali ya cuman ya maksudnya ya semenit 2 menit. Tapi latihannya berbulan-bulan. Iya. Dan juga kan kita mau memberikan sesuatu yang mewah lah kalau dilihat itu, ditonton juga maksudnya dengan bantuan arahan kamera dan lain-lain, tapi kita juga harus latihan yang keras biar koreografinya kelihatan bagus. Selama syuting aman-aman aja berarti ya Jeffrey ya? Paling setnya yang nggak aman. Iya, itu. Ada gangguan apa di situ? Setnya rusak sih beberapa. Oh iya, gara-gara scene berantem ya? Iya, scene berantem itu. Pokoknya ada satu set belum ada di trailer sih, jadi kita sebutnya tempat X lah. Jadi tempat X itu tempatnya sebenarnya kecil banget ya, compact banget, dan itu kita diharuskan untuk berkoreo
action tapi tetap kameranya dengan movement yang sangat menarik gitu biar tetap eye catching ya. Tapi permasalahannya adalah dengan pergerakan yang terbatas tidak ditunjang dengan kekuatan setnya sendiri, jadi kayak kita gedek dikit hancur setnya. Jadi sini maksudnya setnya tuh ada beberapa set buatan soalnya. Tapi sebenarnya itu asli sih. Itu tempatnya asli, cuma emang dibikin bukan buat tempat orang berantem kan. Jadi mungkin setnya ini dari catatan si Boy yang 87 dipakai lain biar ada autentisitasnya. Jadi kayak pasiennya dorong-dorongan gitu, jadi ikut hancur. Jadi kita harus nunggu lagi buat dibenerin. Harus mau nggak mau ya. Harus. Iya, itu suatu hal yang tidak kita terprediksi. sangka-sangka sih. Iya. Emon itu juga di film terdahulu juga ikut berantem loh ini. Adu mulut ya? Oh iya, pertama ada adu mulut ya, di trailer ada. Terus ada lagi lah, nanti pokoknya nonton aja film catatan si Boy. Pas mereka berantem ada juga sih emang harusnya ada sih. Mau tahu? Tonton catatan si Boy. Itu ngomong-ngomong kalau Mas Boy nyetir mobil itu beneran nyetir mobil sendiri? Ada lah. Boleh namanya jawabannya. Kalau naik jet ski udah ketahuan itu aja Mas Boy beneran. Kalau nyetir mobil ini masih teman-teman sahabat WK harus perhatiin nih nanti mobilnya BMW itu kinclong banget ya. Akhirnya setelah film ini tayang apa yang teman-teman ingin sampaikan ke calon penonton film catatan si Boy? Wah, yang pastinya semoga diserbu sama teman-teman semua saat tayang gitu, karena ini menurut aku sebuah tontonan yang sangat fresh, sangat seru, apalagi bagi teman-teman yang mungkin ngerasa kebanyakan horor. Ingin mencari pilihan-pilihan lainnya. Ini salah satu tontonan yang menurut aku worth to watch banget di bioskop, karena production value-nya sangat besar banget. Jadi kalian pasti bakal dimanjakan setiap detiknya saat nonton filmnya. Buat teman-teman yang mungkin Gen Z, millennials kayak kita yang mungkin belum sempat menikmati tontonan originalnya catatan si Boy, bisa nonton ini dulu dan pasti kalian akan tetap merasa happy, senang nontonnya. Anak muda banget, dan buat teman-teman lainnya yang mungkin udah cukup berumur ingin bernostalgia lagi menonton catatan si Boy versi barunya, bisa banget sih. Ditonton. Mas Boy ini pembalap juga sebenarnya ceritanya. Mas Boy semuanya deh Mas. Iya, Mas Boy semuanya tadi ya perfect, memang sempurna sekali. Tinju juga. Semua. Ada nggak sebenarnya Mas Boy di kehidupan nyata? Enggak. Dimanapun gitu. Mungkin ada aja sih, cuma emang belum ketemu aja atau emang dia sangat menjaga privasinya banget. Iya. Biar nggak ketahuan, mention yang gede. Tapi menurut aku pasti ada sih. Pasti. Carmela ada pesan? Ada pesannya, semoga semua orang tertarik dan akhirnya juga pergi nonton film catatan si Boy, dan juga setelah menonton merasa senang, terus juga merasa mendapatkan refreshment setelah nonton kita, dan semoga suka sama filmnya, terus juga bisa akhirnya tertarik lagi dengan film yang sebelumnya. Jadi setelah nonton film yang ini bisa nonton yang sebelumnya ini itu, dan bisa lihat perbedaannya kayak gimana. Udah direspon penggemar belum nonton itu soal Ocha ini? Kalau Ocha ini belum, soalnya kalau karena ada respon dari warganet itu belum ada ya? Iya, karena Carmela ya? ada sih sebenarnya scene yang sama Emon itu, karena kalau Ocha sama Emon nih perannya selalu adu mulut, kita nggak pernah akur, selalu bermusuhan, selalu ribet sendiri deh berdua. Tapi bukan gitu. Yang benci gitu loh. Enggak, tapi kayak gemes. Iya, gemes gitu. Iya dong. Nah, tapi kalau pengen nyakar tapi gak. Kayak kucing sama kayak Tom and Jerry gitu. Nah, terus jadi kalau dari penggemar atau orang-orang di luar sana, responnya lebih ke antara Ocha dan Emon gitu sih. Soalnya kalau Ocha sendiri emang karakternya beda dari yang di film pertama. Terdahulu, oke. Jadi gitu. Jeffrey,
jangan musuhi Jeffrey ya. Ya, tolong musuhi Jeffrey. Tapi jangan musuhi Vasco. Jangan musuhi Vasco. Tapi tolong tonton filmnya juga. Semoga kita bisa bikin film catatan si Boy sebanyak yang sebelumnya. Oke, amin. Jadi kalau misalnya kalian mengajak teman-teman kalian atau keluarga kalian itu bisa nge-increase chance kita untuk mendapatkan film-film selanjutnya. Betul. Mas Hanung, ada permintaan dari Vasco, jadi ada mudah-mudahan Lanjutannya ada nih. lanjutannya. Ada lanjutannya. Catatan si Boy modern yang versi berikutnya. Lanjutannya pokoknya. Iya. Syukur-syukur nanti ada spin-off-nya ya. Wow. Emon barangkali bisa catatan si Jeffrey. Emon. Ya. Cerita apa nih? Spin off-nya catatan si Spin-off-nya Emon. jadi catatan si Boy yang sekarang. Lo udah nulis katanya kan? Belum. Udah nyanyi tapi. Ada pesan Emon buat calon Um, penonton di bioskop? Iya, aku berharap catatan si Boy yang baru ini bisa menjadi tren baru di kalangan anak muda yang sekarang gitu. Karena film ini nggak cuman hanya menontonkan kekayaan si Mas Boy, tapi juga Mas Boy ini menurut aku orang yang genuine hatinya tulus, baik hati dan tidak sombong. Karena ya misalkan Mas Boy mau bertemu dengan Emon yang nggak berdaya gitu, yang maksudnya kalau mau berantem juga nggak bisa gitu, ya saling melindungi. Ceritanya tentang friendship, tentang cinta, romansa juga, tentang keluarga, tentang pertemanan, semuanya lah gitu. Jadi ini merepresentasikan kehidupan yang ada di kehidupan nyata gitu. Di balik keglamoran Mas Boy ternyata memang pesannya banyak ya. Pesannya banyak gitu. Jadi aku berharap ini bisa menjadi tren baru lah gitu di kalangan anak muda. Mas Boy juga nyanyi gak di sini? Enggak. Enggak. Biasanya nyanyi loh Mas Boy. Iya. Film-film. Mungkin film kedua. Pak Manot film kedua. Terakhir satu kata buat film catatan si Boy. Angga, Iconic. Carmela, Keren. Vasco, Muda. Emon. Cica. Terima kasih sudah mampir ke Warta Kota. Terima kasih banyak, Kak. Ditunggu karya berikutnya, mudah-mudahan filmnya laris manis. Selamat Semoga. bersenang-senang catatan si Boy di bioskop mulai 17 Agustus. Terima kasih Sobat BK sudah nonton. Sehat selalu dan tetap semangat. Ale! Barengan kita. Apa? Begini. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.